Mengapa kau hadirkan rasa nyaman bila akhirnya kita tak bersama? Ku pikir akan indah, ternyata kebalikannya. Di sini ku sendiri lagi. Halo Sobat BK, ketemu lagi di podcast Kinari. Tamu saya datang 1 jam dari Jakarta dengan pesawat terbang tentunya. Negara yang indah untuk didatangi. Tamu pertama di podcast Kinari dari Singapura, ada Rosiana Cindy. Iya, pertama. Sebelumnya pernah Ade Govinda tuh bawa juga dari Malaysia Ernie Zakri. Rosie ini populer Sobat BK di Singapura. Nih kita kulik nih, kenapa bersedia datang ke Jakarta, datang ke Palmerah, hujan-hujan. Selamat datang di Palmerah, Rosie. Terima kasih banget. Jadi apa komentarmu tentang Jakarta? Komentar. Sebenarnya saya suka di Jakarta, udah kesini beberapa banyak kali ya. Sering berarti ya? Sering. Jadi tahun ini bukan ini yang udah pertama? Enggak, Oke. tahun ini udah 3 kali. 3 Iya, kali? 3 kali tahun ini. Oke. 3 kali ya, karena kita bikin 3 kali atau 4 kali ya. Ya, karena kita bikin promo, take vocals, dan juga sekarang lagi promo lagi itu. Sehari-hari di Singapura. Iya, benar. Oke. Rosie barangkali bisa cerita apa hubungannya Ade Govinda, Ilham Baso Iya. dengan Yogyakarta. Apa Mas Ade Govinda itu dari Yogyakarta? Ah, Iya. Mas Ilham Baso kita nggak pernah ketemu di Yogyakarta ya? Tapi pernah ketemu kan? Bukan di Yogyakarta, di Oke, Jakarta aja. Jakarta. Iya, jadi untuk saya waktu itu kita ke Jogja karena Mas Ade Govinda kata kita harus bikin music video di sana, cantik banget. Dan untuk saya, wah nggak pernah ke sana, mau aja. So, kita ke sana. Kenapa saat itu Ade Govinda menyarankan Rosie untuk ke Jogja? Dia kata karena itu tempat rumahnya. Dapat ketemu kakaknya juga, Betul. keluarganya Ketemu? juga. Ketemu. Rosie ketemu? Iya, ketemu kakaknya. Kakaknya namanya Dimas Ferdian. Iya. Kami bertetangga di Jogja, Oh, Rosie. kamu dari Jogja. Betul. Jadi makanya tahu Kendal. Iya. Sebenarnya neneknya Rosie ini dari Kendal. Ada darah Kendal. Ada darah Kendal. Jadi darah Indonesia dari Kendal ya. Iya, di Kendal dan juga Bali. Juga Bali. Iya. Musisi juga Dimas Ferdian itu. Jadi Dimas Ferdian dan Ade Govinda itu kakak adik yang sama-sama jadi musisi juga. Pencipta lagu juga. Wow, dia nggak beritahu saya tentang keluarganya. Cuma ketemu aja. Jadi Rosie barangkali bisa cerita dulu awal pertemuannya dengan Ade Govinda. Oh, bisa. Sebenarnya saya dari kecil mau bikin lagu Indonesia ya, karena saya suka melodinya, suka gimana. Dan saya DM Mas Ade Govinda di Instagram. Dari Instagram, oke. Iya. Dan saya katakan bisa nggak kita bekerja sama bikin lagu. Saya kata saya seorang penyanyi di Singapura dan mau bikin lagu Indonesia. Dan dia reply saya. Dan dari situ ya kita ngobrol, kita diskusi gimana kita mau bikin lagunya itu. Dan akhir sekali kita ke Jakarta untuk take vocals. Langsung klik gitu. Langsung klik. Sempat minta ini nggak dengar suaranya dulu gitu Rosie Bir? Ya itu pasti karena dia katakan bisa nggak kirim dia Contoh lagu-lagu suara, yang oke. saya udah nyanyi, Oh, oke. seperti cover. Karena waktu itu saya nggak ada banyak lagu sendiri, jadi saya bikin covers aja. Dan dia kata Karena pertama kali dikenal sebagai penyanyi cover salah satunya ya. iya salah satu karena Oke. saya di Singapura itu masuki pertandingan nyanyian. Nah dari situ saya ada satu lagu 2018 itu lama sekali, dan dari situ saya cuma bikin covers aja. Lagu apa itu saat itu? Saat itu saya bikin lagu Enmesh. Oke. Terimalah lagu Enus ini. Kamaleng ya. Iya. Oke. Dan juga beberapa lagu English. Saya kirim ke Mas Ade Govinda itu. Jadi menyanyikan lagu Indonesia bukan cuman kemarin dengan Ade Govinda. Itu pertama kali. Oke, yang Lagunya rekaman ya. Iya benar. Cover berarti sering menyanyikan lagu Indonesia Iya juga. cover pernah, tapi untuk lagu sendiri nggak pernah. Jadi, karena saya suka suara saya itu sepertinya mau katakan merdu, soft tone, dan
untuk saya cocok dengan lagu-lagu di sini. Itu langsung apa sih yang bikin Rozi itu kembali klik dengan Ade Govinda sebelum DM itu? Apa yang bikin Rozi Saya suka jatuh ya. cinta tanda kutip dengan Ade Govinda? Lagunya Hal Hebat. Oke. Lagu Hal Hebat itu saya suka, dan sebenarnya saya juga mungkin cover lagunya itu dan saya pernah lihat, saya pernah dengar. kirim ke dia, dan kita dia kata okey, kita bisa coba. Dan sebenarnya selain itu kita suka kamera. Dia suka kamera, saya suka kamera, dan kita sering ngobrol tentang kamera juga. Jadi ada sisi lain, oke. Iya, jadi itu kita klik lebih. Selain music, kita ada kamera juga. Suka ngumpulin jersey klub Lazio nggak? Saya Enggak, cuma suka satu aja, satu tim. Apa tuh? Tebak. Manchester United. Iya. Orang Singapura tuh kayaknya Manchester United semua kayaknya. Enggak, ada juga Liverpool. Banyak yang suka Liverpool juga, tapi ya Manchester United. Tapi enggak seperti Mas Ade Govinda itu. Berarti beda. Berarti Rozi tahu hobinya dia mengumpulkan jersey Lazio ya. Dia ada banyak. Oke. Dia waktu itu kita ke rumahnya, dia tunjuk semua jersey-jerseynya. Sebenarnya menurut saya semua kelihatan sama ya. Tapi enggak sama untuk dia. Ada ini model A, model B, desainnya beda ya. Jadi karena Hal Hebat kemudian Rozi memberanikan diri untuk mengirimkan pesan ke Ade Govinda. Waktu itu ya karena saya enggak ada quote-nya I have nothing to lose ya. Jadi ya DM aja kalau bisa bekerja sama, itu rezeki ya? Iya, rezeki. Kalau enggak bisa enggak apa-apa, at least saya coba ya. Dan karena ya udah kirim suara saya, dan kita ngobrolin gimana direction yang kita mau, lagunya gimana, dan dia juga kirim saya beberapa lagu yang dia katakan cocok buat saya. Dan akhirnya kita pilih Paling Sejati. Pernah dengar yang Ikatan Cinta nggak? Sinetron Ikatan Cinta. Sinetron itu apa ya? Kalau di Singapura apa ya? Kita kena tahu sinetron juga ya? Enggak, kita panggil apa? Drama. Long form drama. Karena di sini 100 episode ya. Bisa ribuan. Ribuan ya, di Singapura. Kalau penontonnya banyak. Wah, ribuan? Ya, kalau penontonnya banyak, misalnya salah satunya Ikatan Cinta, ada Preman Pensiun, ada apa kebalik itu? Dunia Terbalik tuh, Mbak Nui. Makasih Mbak Nui. Tapi di Singapura enggak sampai ribuan. Enggak sampai ribuan. Mungkin beberapa puluh. Oke. Ya, enggak panjang sinetronnya. Nah, Ikatan Cinta itu kan lagunya Ade Govinda juga tuh. Gimana Mbak Nui? Lupa. Itu juga populer, sangat populer sekali lagunya. Yang sama dengan bukan Arini Zakri kan? Situ Eri Zakri itu Hal Hebat. Enggak, Arini Zakri yang masing-masing. Masing-masing ya, masing-masing. Kita masing-masing. Tanpa batas waktu. Tanpa. Aku merindu. Ya, Fadli ya, Fadli Piyu Reborn. Fadli Piyu. Fadli Padi Reborn. Ya, lagu itu saya suka juga ya. Saya dengar lagu itu. Dengar berarti ya, sebelum Hal Hebat paling tidak sudah tahu lah itu punya Ade Govinda juga. Ternyata rezekinya jatuh ke Rozi. Iya, alhamdulillah, rasa sangat bersyukur. Setelah itu apa yang terjadi Rozi antara Rozi dan Ade Govinda? Selepas itu kita sebenarnya udah rapat seperti keluarga. Kita ketemu atau ketemu. Zoom? Waktu itu bisa kita call aja dulu. Call aja, dan selepas itu kita bikin Zoom karena mau katakan gimana kita ke Jakarta tanggal berapa, di studio apa, untuk bikin logistiknya aja. Dan akhir sekali kita ke Jakarta 2023 di bulan Ogos juga. Di bulan Ogos untuk ketemu sama Mas Ade Govinda dan bikin vocal take. Bersama Mas Barsena. So waktu itu ya dia udah kenalin Mas Barsena, udah kenalin Mas Ade Govinda. Jadi saya starstruck juga karena Mas Barsena suaranya bagus banget. Ya. Dan dari situ vokal director ya? Iya, vokal director saya untuk Paling Sejati. Ya dia beruntung loh. Rozi beruntung bisa. Saya memang beruntung karena sebenarnya dia sangat talented.
Dan dia waktu itu vokal saya dia kata okay, kalau vokal kamu seperti ini nyanyi seperti ini. Dan saya ikut aja Mas Persena itu. Selepas itu kita udah vocal take, kita masih berdiskusi okay gimana mau bikin music videonya. Dan akhir sekali kita bikin Zoom sama Mas Bagus Tikus. Ya, dia juga orang Jogja. Dan dari situ kita ngobrolin dan akhir sekali bulan 1 2024 kita ke Jogja untuk bikin music videonya. Untuk pertama kali ya? Pertama kali di Jogja. Di mana saat itu? Kita pergi ke Tasik ya, pantai. Kita pergi Waduk Sermo. Waduk Sermo. Okay. Ya, Waduk Sermo untuk yang di dalam air itu. Kita pergi Tasik dekat dengan bandara. Bandara yang baru ya. Oke. Ya, bandara yang baru. Dan yang paling saya ingat itu adalah Waduk Sermo. Saya harus ngetir mobil yang sepertinya bus ya, manual. Bisa kan tapi? Bisa, tapi enggak coba selama 8 tahun. Ya, tapi yang itu benar-benar vintage ya. Masuk gear harus gunakan force itu. Ya, jadi banyak peristiwa dan juga experience yang saya first time di sana. Jadi itu kenapa Yogyakarta dipilih, karena ada Govinda juga berarti ya? Iya, dia ya membuka mata saya betapa cantik Jogja itu. Dan kita sebenarnya pergi balik tahun ini ya, di bulan 1 bikin photoshoot sama Mas Bagus Tikus. Ya, ambil gambar semuanya di Jogja juga. Itu dalam rangka? Itu bulan 1 tahun ini. Itu berapa untuk lama kepentingan ya? apa? Untuk kepentingan foto itu? Sebenarnya untuk kita simpan di dokumentasi aja? Ya, inventory aja. Tapi udah gunakan untuk lagu ni. Ya, lagu 3-nya artworknya daripada itu project yang kita ambil bulan 1. Beruntungnya lagi Rozi bisa karya yang single perdana ini mixing dan masteringnya dikerjakan sama Stephen Santoso. Itu juga bagus ya. Itu musisi luar biasa di Indonesia. Mas Ade Govinda itu kasih yang terbaik ya semuanya. Jadi paketan komplit dia ya. Iya, komplit. Terima kasih ya Mas Ade Govinda karena dia buka pintu saya dengan bekerja sama dengan produser lain. Lalu kemudian tahun ini ada 2 single. Iya, benar. Dengan Ilham Baso. Benar. Ilham Baso itu kalau saya nggak salah ingat, Rozi pernah ikut ajang Indonesian Idol ya. Mungkin musim 3 ya. Musim ketiga ya, betul. Bahkan sampai 6 besar saat itu. Cuman rezekinya barangkali sekarang dia lebih populer jadi pencipta lagu ya daripada penyanyi ya. Mungkin rezekinya udah di belakang layar. Boleh cerita pertemuan dengan Ilham Baso? Kenapa saat itu nggak lanjut dengan Ade Govinda? Ini kayaknya bayarannya mahal ya. Nggak bisa katakan ya. Tapi sebenarnya kita udah ada diskusi untuk membuat lagu seterusnya. Tapi waktu itu mungkin Mas Ade Govinda itu sedang bekerja sama dengan beberapa artis di Malaysia. Dan saya nggak mau bikin dia lebih sibuk ya. Jadi waktu itu bila lagu Paling Sejati udah rilis, Mas Ilham Baso DM saya di Instagram, kata ada lagu yang cocok buat saya. Mungkin kita bisa bekerja sama. Sekarang kebalikannya berarti? Iya, balikannya. Luar biasa ya, karena pertama kali saya yang reach out ke Mas Ade. Sekarang Mas Ilham yang reach out kepada saya. Jadi dari situ kita ngobrol, mendengar beberapa lagu juga. Saya kirim suara saya juga, gimana lagu mana yang cocok. Dan dari situ kita lock in 2 lagu. Jadi 2 lagu Tinggalkan Luka dan juga Teganya. Dan itu adalah untuk menurut saya waktu itu bila kita diskusi mungkin awal tahun ini saya mau rilis 2 lagu. Ya, karena 2024 1 lagu aja. Jadi lagu tahun ini mau 2 lagu. Mungkin tahun depan beberapa lebih lagu. Ya, jadi dari situ kita ngobrol, kita dapat diskusi dan akhir sekali 2 lagu yang kita udah pilih kita ketemu di Jakarta juga, bikin recording di sini. Kedua-dua videonya kita bikin di Singapura. Ya, tapi lagunya kita rekod di sini. Saya dapat jumpa Mas Bowo yang untuk vocal take saya, vocal director untuk lagu Tinggalkan Luka. Dan lagu Teganya saya dapat Mas Victor The Bro. Dari situ ya
senang juga bekerja sama dengan Mas Ilham karena dia udah tahu directionnya gimana, dan saya juga dapat memberi beberapa input untuk lagu-lagu yang saya mau. Memang jatuh cinta dengan pencipta lagu Indonesia gitu. Rozi sampai akhirnya sepertinya ketemu Ade Govinda, jalannya ketemu Ilham Baso juga itu. Kenapa Rozi nggak coba di Singapura? Mungkin karena buat saya lagu-lagu yang saya suka nyanyi sepertinya more towards direction Indonesia, melodinya, gimana saya mau bawa lagunya. Di Singapura lebih kepada ballad yang shouting yang besar gitu, dan itu bukan sesuatu yang saya sering nyanyikan. Saya sering nyanyi lagu yang bisik-bisik, yang pelan-pelan, dan dari situ ya mungkin karena pintunya udah terbuka sama Mas Ade Govinda, dan saya mau teruskan aja bersama berkolaborasi bersama produser-produser di sini. Karirmu di Singapura? Sebenarnya karya saya di Singapura menjadi hartana, ejen hartana, jual rumah di Singapura. Jadi di Singapura itu saya jual hartana. Rozi kan di Singapura ini sebetulnya dikenal juga sebagai, kalau di Indonesia kan ya di sana sama aja sih, aktor kan. Jadi, iya. Di Netflix kan juga ada kan, ada salah satu karyanya Rozi di Netflix, One Week Love itu. Jadi kalau misalnya Rozi memilih terus bernyanyi di Indonesia, bagaimana dengan karir itu di Singapura? Untuk One Week Love itu dia sepertinya reality TV. Ya, jadi waktu itu mereka juga DM saya, mau nggak di dalam cerita ini reality TV tentang mencari cinta dalam 1 minggu. Saya okey aja karena saya suka ambil new experiences, new opportunity. Itu pertama kali di televisi? Enggak, sebenarnya saya udah mula tahun 2017 karena memasuki pertandingan nyanyian. Dari situ dapat bekerja bersama entertainment di Kaca TV sebagai host, namanya Urbanista, dan juga beberapa shows menjadi pelakon. Jadi dari situ, karena saya nggak pernah ada like acting classes saya masuk itu aja based on experience, yang mau coba aja. Belajar formal tidak ada ya? Enggak ada. Tapi di sini ada nggak? Mungkin saya bisa masukin belajar formal ya. Di sini ada kelas acting gitu, ada Rozi. Artinya ada yang selama saya jadi jurnalis film, itu ada yang bermain film karena beruntung karena barangkali langsung dipilih sama sutradara, sama produser. Tapi ada juga yang ikut casting kan. Ya semuanya ikut casting. Nah, proses dari casting itu biasanya juga ada yang kemudian aktor-aktor Indonesia buka kelas acting buat yang mau cari pengalaman. Syukur-syukur nanti setelah belajar acting bisa ikut casting dan diterima main film atau sinetron. Mungkin saya bisa coba ya, tapi waktu itu ya saya masukin coba aja karena mereka udah nonton saya di hosting itu. Hosting itu ada casting. Kita ada bikin casting untuk itu, dan dari situ beberapa sedikit aja, nggak begitu panjang, tapi karena waktu itu saya masih sekolah, masih belajar, dan selepas graduation saya harus pikirkan mau kerja apa. Jadi itulah hartana masuk dalam gambar. So selama mungkin 5 tahun saya nggak fokus di dalam bidang entertainment sangat, nggak berlakon atau banyak, karena mau fokus di dalam industri jual rumah. Jadi 5 tahun itu di properti, berkantor. Jadi orang kantoran kalau kata orang Jakarta itu. Ya, orang kantoran untuk 5 tahun. Jadi bisa simpan dana ya untuk berkolaborasi sama Mas Ade Govinda. Iya, jadi itu buat masa sekarang itu hidup saya di Singapura, bikin kerja kantoran, jual rumah, dan kalau ada rezeki itu bawa ke sini bikin muzik. Iya, tapi kalau harus pilih satu untuk acting atau untuk menyanyi buat masa sekarang, ya saya mau bikin muzik lebih banyak lagi. Tapi kalau ada opportunity untuk acting okey aja, aman. Jadi artinya bolak-balik Singapura Jakarta, Singapura Indonesia nggak ada masalah ya buat Rozi ya? Enggak ada, karena kalau nanti ternyata rezekimu ada di Indonesia itu, Rozi bisa tinggal di sini aja. Bisa tinggal di sini aja karena jadwal saya tinggal dong nanti. Enggak, nanti dia harus quit kerjanya.
Tapi sekarang karena jadual saya nggak fix juga. Okay. Kita nggak seperti 9 to 5 gitu. Ya, so kalau saya bisa ikutin jadual saya yang waktu ini, ya kita dapat ambil break sebentar di Hartana dan kesini bisa bikin promo. Oke. Oh, ini sekarang berarti masih apa? Nyebutnya apa ya? Kantoran masih. Iya, remotely. Oke. Ya, jadi kalau apa-apa kita ada HP ya. Just message, okay, kita buat viewing minggu depan udah balik ke Singapura, kita terus bikin viewing. Itu ganggu nggak sebenarnya buat Rosie? Sebenarnya ganggu karena ya saya harus gunakan kreatif mind saya dan satu is tactical ya. Tapi buat saya itu adalah dua-dua perkara yang saya suka banget. Dan manager saya yang harus pikirkan lebih tentang schedulingnya, nggak apa-apa. Tapi ya pusing itu ada. Tapi saya sangat berterima kasih karena dan bersyukur karena saya dapat bikin kedua-dua yang saya suka waktu ini. Jadi kalau misalnya Rosie lagi nggak bernyanyi atau nggak promo di Indonesia gitu, di Singapura ya berkantor berarti? Iya, berkantor. Kerja kantoran itu tadi? Benar. Dan mungkin posting di TikTok, di Instagram, lagu-lagu yang saya nyanyikan, covers juga. Saya masih bikin covers juga. Ya, itu adalah hari-hari saya di Singapura dan di sini bikin promo, jalan-jalan. Ya. Jadi seperti dua lives ya. Betul. Benar-benar. Acting udah enggak ya? Di Singapura udah enggak ya? Ada beberapa, tapi jadwalnya nggak pas. Oke. Tapi mungkin kalau mereka nontonnya bisa, kalau mau ada casting atau apa, saya telepon. Oke, jadi kalaupun ternyata ada casting di Indonesia mah diambil aja, dicoba aja gitu. Dicoba aja karena nggak ada apa-apa yang nothing to lose ya. Jadi coba aja. Tapi mungkin harus memperbaiki bahasa Indonesia di sini. Ya, karena mereka akan ngomong bahasa Indonesia ya. Jadi Rosie meskipun sampai hati kamu. Tapi udah lancar kok ini. Oh, terima kasih. Meskipun punya darah Kendal dan Bali, ternyata karena lama di Singapura, tinggal di Singapura barangkali ya. Iya. Jadi tapi bahasa Indonesia udah bagus. Udah oke, pas. Oke, itu karena setahun terakhir sering ke Indonesia apa gimana? Iya, benar. Sebelumnya speaking English kan? Enggak fully, kita coba ada English dan juga bahasa. Karena juga manajer saya dia apa? Di Singapura English. Oh ya, di Singapura English, tapi ke sini saya coba sedaya upaya untuk ngomong bahasa Indonesia yang terbaik. Ya. Tapi kalau kadang-kadang ada juga perkataan saya nggak pikirkan. Iya. Fluent jadinya bahasa Indonesia udah fluent gitu. Terima kasih. Tapi mau nggak mau ya harus begitu ya. Iya. Kalau misalnya harus siap berkarir di Indonesia, salah satunya memang harus lancar bahasa Indonesianya. Iya, ya. saya sebenarnya ada kelas waktu itu ya. Kelas bahasa Indonesia. Iya, kelas bahasa Indonesia. Sebelum mulai ke sini, saya ada kelas bahasa Indonesia. Dia akan ajar gimana mau ngomong beberapa perkataan, baca gimana. Okay. Tapi karena saya juga bisa ngomong bahasa Melayu, nggak begitu beda, dikit aja. So okay, saya harus pick up bahasa Indonesia secepat mungkin. Tapi itu udah bentuk dari niat keyakinan Rosie bahwa ini salah satu modal untuk terjun ke industri musik Indonesia. Iya. Salah satunya belajar bahasa Indonesia. Iya, benar. Setelah dengan Ade Govinda dan sekarang ada 2 lagu ciptaan Ilham Baso, Rosie merasakan apa? Ada suasana apa yang didapat setelah bisa rilis lagu di Indonesia? Perasaannya ya? Ya, artinya penyanyi Indonesia kan nggak banyak. Penyanyi Indonesia tuh banyak sekali. Iya, gitu. benar. Rosie percaya diri, Rosie berani itu. Jadi kayak kita ngelihat di lautan tuh, penyanyi semua tuh. Posisi Rosie ada di mana? Tapi Rosie berani mencoba gitu loh untuk nyebur gitu loh. Iya, benar. Sebenarnya waktu itu ya saya tahu di Indonesia banyak penyanyi yang bagus. Betul. Kenapa bagus. Masalah gini Rosie, kenapa nggak coba di Singapura aja deh, mau membesarkan diri sebagai penyanyi gitu? Karena firstly karena dapat opportunity sama Mas Ade Govinda itu, dan kedua ya orang di sini reseptifnya beda ya sama di rumah itu, dan di sini sangat supportive walaupun saya bukan orang Indonesia, saya orang Singapura. Mereka nggak kelihatan dia orang Singapura, mereka masih mau dengar lagu-lagu saya. Tapi saya tahu di posisi saya itu saya bukan penyanyi yang terhebat di sini, tapi bagi saya mau coba sedaya upaya untuk coba bikin nama di sini, dan mungkin ada beberapa orang yang mau dengar lagu saya.
Karena saya nggak mau balik di Singapura dan nggak coba ya. Oke. Perasaan yang kalau nggak coba ni gimana? Mungkin 5 tahun ke hadapan bisa di tempat yang lain ya. So dengan itu ya saya mau aja dicoba di sini, dan walaupun punya lebih besar, ikan-ikannya jos-jos lebih besar, punyanya lebih besar, tapi untuk saya ya coba aja. Kita lihat gimana ke hadapan. Kalau sukses itu bagus, kalau enggak apa-apa karena udah coba. Yang penting coba ya. Iya, Coba I think tuh kan itu yang paling penting ya. Betul. Jadi daripada berangan-angan, bermimpi. Iya, benar. Enggak ada regret. Iya, kalau enggak kalau mungkin musik ini enggak untuk saya, enggak apa-apa karena udah coba sedaya upaya saya. Okey, mungkin kita bikin benda yang lain. Tapi buat masa sekarang belum lagi mau give up, mau berterusan aja bikin lebih banyak lagu karena ya saya sebenarnya baru mula tahun lalu. Ya, so kita masih ada lebih banyak waktu. 1 tahun apa akhirnya itu tadi Rozi pertanyaannya, 1 tahun setelah rilis 3 lagu Indonesia. Iya. Apa yang kamu ada dalam benakmu gitu loh. Sampai hari ini gitu. Ternyata susah loh. Atau ternyata ini musik Indonesia. Sebenarnya untuk saya susah karena saya independen ya. Saya nggak ada label sama sekali. Jadi daripada dulu pikiran kita bikin lagu aja, nyanyi itu aja yang saya harus lakukan. Tapi sebenarnya saya harus bikin jadwal promosi, untuk rilis sendiri aja harus gimana taktiknya, strateginya, platform apa yang saya harus taruh lagu ini kepada, gimana harus mau bercabang lagu ini. Jadi ada banyak technical yang saya tidak pikirkan sebelum saya mula mencoba dalam industri muzik ini, tetapi membuat saya belajar lebih banyak. Ya, saya bikin perkara-perkara yang mungkin ada beberapa musisi yang enggak pernah bikin, dan dari situ ya sepertinya saya label saya sendiri gitu. Ya itu ya adalah tantangan yang saya hadapi, dan sebenarnya sebelum itu enggak tahu ini akan benda sesuatu yang saya akan alami. Ternyata enggak mudah ya, Rozi. Sebenarnya enggak mudah, kelihatan mudah tapi enggak mudah. Gini, Rozi. Ternyata nyanyi itu enggak cuma sekedar rekaman, kita pilih lagu, terus kita merekam, terus kita rilis lagu itu. Iya. Tidak hanya itu ternyata. Tidak hanya itu. Kalau ada label mungkin seperti itu aja ya. Untuk saya ada banyak latar belakang. Gimana mau platform apa yang saya mau ambil. Kalau ada bayarannya berapa, financesnya bagaimana. Jadi sepertinya saya gunakan banyak topi ya. Satu penyanyi, satu director, gimana mau bikin storyboard video, gimana mau financesnya. Ya, kita belajar super steep, like the learning curve sangat steep. Tapi saya enggak mau trade it for anything else ya, enggak mau menyerah juga. Mungkin in the future kalau ada team, ada label lebih aman. Dan saya tahu gimana caranya behind the scenes. Itu yang penting jangan menyerah. Jadi kadang ada salah satunya gini, Rozi. Anji itu dulu mantan vokalisnya Drive. Itu yang saya dengar setelah dia tidak lagi menjadi vokalis band, itu dia kan bernyanyi solo. Saat jadi vokalis kan dia populer ya, dia udah dikenal orang. Tapi begitu dia nyanyi solo, ternyata tidak semudah popularitas yang dia dapatkan saat jadi vokalis didapatkan. Akhirnya dia baru di lagu ke-6 atau ke-7 itu dia baru namanya mulai naik tuh, karena lagunya disenangin banyak orang. Jadi beberapa single sebelumnya ya biasa-biasa aja. Ya, saya bisa relate banget karena selalunya kalau orang nggak dengar lagu-lagu saya, motivasinya selalunya mungkin ke drop ya. Rasa mau lebih senang untuk give up aja. Nggak mau bikin lagi lah, buat kantoran aja. Tapi kalau saya give up nanti ada what if ini, apa kalau saya enggak give up gimana. Jadi harus berjuang saja. Tanya tantan semua, ada banyak kali malam-malam saya nangis. Gimana ini mereka enggak dengar lagu saya? Gimana mau reach out to lebih banyak orang. Jadi mereka tahu lagu-lagu saya, tapi mereka sering katakan konsistensi itu paling penting. Dan itu tidak mudah untuk konsisten. Betul. Konsisten enggak mudah langsung. Especially kita overthink ya. Kita selalu pikirkan banyak
kalau kita nggak successful gimana, udah menabung, udah taruh uang semuanya, tapi ya kalau yang penting harus ada tim-tim orang-orang keliling kita yang support dan selalu kasih motivasi. Meskipun kadang-kadang ada hitungannya, Rozi, maksudnya ini kalau udah ada Ade Govinda bisa langsung naik nih. Sebenarnya itu juga. Suaranya bagus, promosinya udah kanan kiri, pakai Ade Govinda masa nggak ada yang tahu sih lagunya. Tapi kadang-kadang juga hitungannya kadang-kadang nggak masuk ya. Tapi itu dunia musik. Artinya kita nggak bisa paksakan para pendengar itu untuk mendengarkan lagu kan. Benar-benar. Tiba-tiba kita nggak, hitungannya udah pas, kita lempar gitu aja, tiba-tiba lagunya boom. Benar. Jadi waktu itu kita bikin sama Mas Ade Govinda, karena lagu pertama ya, udah pikirkan gimana ini, mau manggung di mana, semuanya like seperti bunga, itu semuanya udah ekspektasinya tinggi banget. Tapi realitinya seperti itu ya, karena ya Mas Ade Govinda itu lagunya bagus-bagus, tapi gimana mau membuat mereka lebih dengar. Beda seperti Ernie Zakri, karena dia udah penyanyi yang ternama di Malaysia, seperti Siti Nurhaliza juga. Jadi untuk saya membandingkan saya dengan mereka nggak sepadan. Jangan dibandingkan. Iya. Dibandingkan. Benar. Jadi waktu itulah saya suka saya selalu banding saya, kenapa saya nggak bisa, mereka bisa gitu. Tapi sekarang ya nggak mau overthink banget, coba aja bikin music. Mungkin satu hari nanti satu lagu yang mungkin 10 lagu, satu lagu akan popular, dan mungkin mereka akan dengar lagu-lagu yang lain. Jadi ya coba menjadi konsisten dia di sini. Apalagi Rozi kan masih punya keinginan habis ini ya, syukur-syukur nanti berjodoh dengan lagunya Yovie Widianto barangkali, mungkin. Saya udah ada nama yang di dalam HP saya ya. Itu harus menabung dulu ya. Harus menabung dulu. Iya, dan juga harus ada beberapa lagu. Ternyata gak murah juga ya. Enggak bisa katakan apa, tapi enggak juga harus bikin portfolio saya, karena mereka udah ada nama ya. Kalau mereka mau bikin sama saya, ya saya siapa itu. Jadi saya bikin sama lagu siapa aja, coba bikin lagu itu viral atau enggak, dan mungkin dengan itu mereka tahu yang saya sebenarnya musisi yang serius di sini, dan kalau mereka mau bekerja sama, kita bisa bekerja sama. Selain Yovie Widianto ada siapa? Di listnya Rozi itu ada siapa? Yovie Widianto tuh pertama, first one in my head. Ya, tapi saya juga mau bekerja sama dengan Nmesh juga ya. Nmesh, ya, mau kalau bisa bekerja sama Topati juga. Ya, dia bagus. Ya, ini top ya. Dengan sebentar, ada satu female producer. Sama. Yes. Siapa? Melly Guslow ya. Tapi nama-namanya semua besar-besar ya. Ya, satu hari nanti karena lagu-lagu yang 3 ini saya nggak tulis. Kehadapan saya udah ada beberapa diskusi untuk membuat lagu yang saya tulis bersama. Jadi saya sangat excited karena bisa memberi beberapa perkataan daripada saya, melodi daripada saya, dan itu adalah experience yang saya nggak sabar. Kalau Rozi mendistribusikan karya di Singapura juga nggak? Ada. Tapi karena di Singapura bahasa Melayu ini, bahasa Indonesia amat kecil. Ya, jadi di Singapura banyak lagu English yang akan booming. So dengan itu sebenarnya kita ada juga diskusi untuk membuat beberapa lagu English dan juga beberapa lagu bahasa Indonesia. Jadi bisa coba kedua-duanya gimana, dan kita lihat dari situ. Tapi itu plannya. Saya bilang kamu pertama kali itu plannya untuk tahun depan. Tapi untuk saya kalau nggak coba nggak tahu ya. Betul, jadi di Singapura udah ada lagu satu Melayu, tapi tahun 2018 di Singapura sepertinya kalau lagu popular di Indonesia, mungkin di Singapura juga popular bisa di dalam industri Malay music, tapi enggak mainstream music ya. Tapi mainstream music di English di Singapura. Ternyata nembus industri musik di Singapura lebih susah ya daripada di Indonesia ya. Lebih susah karena saya sering nyanyi lagu Melayu juga ya. So kalau mau
tembusin dalam mainstream enggak begitu senang. Dan juga pool kita cuma ada 7 juta orang aja. Jadi reach outnya enggak besar juga. Kalau mau English, English bisa di Singapura, Malaysia, Indonesia, international. So kalau mau masukin tembusan pasaran Singapura ialah lagu English. Tapi mereka juga dengar lagu Indonesia. Sekarang di Singapura lagu-lagu Indonesia sedang booming. Oh ya. Iya, jadi saya harap lagu-lagu saya juga booming masukin di sana. Betul. Kalau di Indonesia bisa bisa collab dengan ya setelah Adi Govinda, setelah Ilham Balso barangkali nanti Rozi bisa collab sama musisi yang lain di Indonesia. Benar. Sekalipun Melly Guslo sekalipun sibuk sekali barangkali ya mungkin bisa meskipun sibuk sekali ya waktunya barangkali enggak. Iya, tapi sebenarnya saya juga mau coba bikin duet. Ya, kalau bikin duet itu aman juga ya. Saya suka Feby Putri, lagu-lagunya. Iya. Nadif Basalama juga. Jadi suara saya seperti seakan-akan mereka itu. Tapi untuk masa sekarang saya dengar banyak lagu Raisa. dan ya, Nmeh juga ada salah satu penyanyi yang saya mau berkolaborasi karena mungkin dengan kolaborasi lagunya bisa naik lebih. Salah satu alatnya itu. Iya. Bisa. Tapi saya belum lagi ke situ. Ya, belum lagi dapat berkomunikasi dengan mereka. Nanti biar ibu manajer yang ngatur gitu ya. Iya. Semoga dia bisa memberi kolaborasi bikin duet sama Afgan juga. Iya. Di Singapura Afgan itu sangat populer ya. Di Singapura mereka semua suka. Dia baru saja ke Singapura waktu itu bikin konser bersama ada satu entertainment di sana dan ya semua orang dengar lagunya. Oh iya. Iya. Banyak yang nonton? Banyak, full house mungkin. Tapi waktu itu karena saya bukan di Singapura ya, jadi nggak bisa pergi ke konsernya, cuma nonton di Instagram aja. Ya. Jadi siap-siap tinggal di Indonesia nih berarti Ros? Udah pikirkan, oke, kalau bisa mau. Nggak ada masalah ninggalin Singapura yang teratur, rapi, orang-orangnya disiplin, bersih. Oh. Enggak sih, mereka kan selalu katakan the grass is greener on the other side ya. Tapi buat saya karena saya jiwa saya di music dan saya rasa di sini ada lebih banyak peluang. Saya mau kalau bisa tinggal di sini, saya mau mungkin kalau 1 bulan 2 bulan coba gimana ya. Beneran? Ya kalau bisa sebenarnya beneran kalau bisa saya mau ya. Tapi karena waktu ini cuma 1 minggu 2 minggu ya lebih singkat. Tapi kalau ada produser mau bekerja sama dan bisa saya tinggal di sini sebulan 2 bulan, saya mau. Ya bisa diatur. Tapi nggak kaget ya dengan melihat orang-orangnya, melihat traffic? Enggak. Oke. Trafficnya enggak. Cuma kalau mau kaget aja cuma overthinking karena bekerja sama dengan produser yang hebat-hebat ya. Bisa enggak saya nyanyi sebagus mereka yang mereka mau. Itu aja. Tapi masa sekarang everything or nothing. Enggak ada isu buat saya. Jadi in the process of mau coba semuanya lah. Ya. Tapi dulu Rozi ini sempat belajar vokal khusus enggak? Ada. Sempat. Bila kecil itu saya belajar vokal tapi enggak serius karena di Singapura kita cuma fokus pelajaran, fokus kerja yang tepat. Music itu adalah sesuatu yang enggak begitu disupport ya di Singapura. Especially ibu bapa saya. Mereka kata bisa nyanyi seperti hobi tapi enggak seperti kerja. Full time enggak bisa. Jadi untuk saya itu kita stop sebentar, cuma bikin lagu Teganya, bikin lagu Tinggalkan Luka dan juga Paling Sejati. Saya ambil vocal coach saya dan ini adalah lagu yang saya akan bikin. Tolong saya gimana bisa maksimal suara saya. Ya jadi belajarnya di Indonesia apa di Singapura? Di Singapura tapi Zoom sama di Indonesia. Saya baru ketemu dia mungkin tahun lalu. Ya baru 1 tahun aja kita punya classes. Sebelum itu ya ada beberapa vocal coach tapi bukan daripada Indonesia. Dan agak beda karena mereka fasih dalam bahasa Inggeris dan beda sama lagu-lagu Indonesia. Jadi
cocok buat sekarang. Tapi sekarang udah ketemu Bang Victor, jadi ya kita cocok. Dia bantuin saya untuk membuat suara saya lebih kuat dan lebih bagus untuk lagu-lagu seterusnya. Mudah-mudahan tidak hanya berhenti di Teganya ya Rozi. Tahun depan syukur-syukur ada mini album lah, paling enggak tuh 6 lagu kan. Berharap bisa album solo. Gak apa-apa lah, berangan-angan dulu lah, bermimpi dulu. EP juga gak apa-apa. Apalagi tren di industri musik Indonesia hari ini kan selalu single. Jadi jarang ada penyanyi atau musisi yang kemudian hari ini merilis album, mini album itu udah bersyukur sekali. Syukur-syukur album. Benar. Ada yang barangkali karena udah pengen dia punya legacy, akhirnya dia sampai bikin vinyl piringan hitam hanya untuk bawa ini loh karyaku. Kalau kita rilis single kan nggak ada wujudnya itu loh. Benar, yang nggak ada physical itu ya. Betul, fisiknya. Kalau dulu ada kaset, benar, ada CD. Betul. Sekarang kan modelnya udah satu single gitu aja Rosie. Iya, di platform aja, digital platform. Tapi mudah-mudahan Rosie nggak patah semangat. Jadi Insyaallah, doakan saya ya. Itu tadi konsistensi yang penting. Apapun yang terjadi, bahwa jalannya di industri musik hajar terus Rosie. Jalan terus nggak apa-apa. Asalkan jalan jangan coba lagi. Rosie, ada yang disampaikan ke Sobat WK? Kesampaian kepada pendengar ya. Halo semua, nama saya Roziana Cindy. Kalau belum lagi dengar lagu-lagu saya, bisa dengar di Spotify, Apple Music, YouTube Music. Ada lagu Paling Sejati, Teganya, dan juga Tinggalkan Luka. Dan juga kalau mau nonton video-video saya, bisa ke YouTube @Roziana Cindy. Dan saya harap kalian semua suka lagu-lagu saya dan bisa menemani anda semua. Dan kalau mau ikut saya di social media, di TikTok, Instagram, Facebook dan YouTube, bisa ke Roziana Cindy juga. Jadi terima kasih banget, support lah saya. Jadi saya bisa tinggal di sini 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya. Terima kasih banget. Rosie berarti udah gak pernah nyanyi lagu cover lagi ya? Udah berhenti ya? Enggak, ada. Masih? Masih. Lagu-lagu Indonesia? Lagu Indonesia ada, lagu English ada. Saya pernah juga coba nyanyi lagu Tagalog juga ada. Ya, gak apa-apa. Cover aja semuanya. Ya. Mungkin selain Indonesia nanti juga ke Malaysia, ke Brunei Darussalam. Iya. Ke Malaysia kita udah pernah pergi beberapa kali, tapi enggak untuk music, untuk like TV premiere, movie premiere seperti itu. Ya, Brunei kita bikin radio sama Brunei, tapi enggak pernah ke sana juga. Harap-harap dapat ke sana juga. Mudah-mudahan setelah nanti rilis 3 lagu, kemudian ada lagu-lagu baru yang lain, kalau betah di Indonesia, Rosie bisa melebarkan sayap juga ke acting di Indonesia. Karena barangkali peluangnya juga terbuka kalau di Indonesia ya Rosie. Untuk di sini kan punya banyak PH. Bisa nggak? Banyak karya film. Bisa nggak saya di film? Bisa, pasti bisa. Tergantung ibu manajer. Bisa nggak di film? Mbak Nui, tolong dibantu Mbak Nui. Kalau cerita horor itu bisa coba ya. Saya sebenarnya takut cerita horor, tapi saya sering nonton cerita horor juga. Saya sedang beranikan diri untuk nonton cerita horor. Aslinya nggak berani ya? Sebenarnya aslinya nggak berani. Saya cuma nonton di bawah aja, corner aja. Tapi sekarang udah bisa nonton. Mungkin kagetnya sama, tapi nggak takut seperti dulu. Karena industri film Indonesia hari ini lagi banyak sekali film horor. Iya. Jadi kalau mau tahu tentang Indonesia harus nonton film horor. Ya, beranikan diri aja. Ya, nanti MD Entertainment. Ya. Salah satunya. Ya. Call-nya bisa angkat itu lain ya. Call-nya bisa. Terima kasih Roziana Cindy sudah mampir ke Palmerah, sudah hujan-hujanan main ke samping pasar Palmerah. Ditunggu karya berikutnya Cindy, Rosie. Ditunggu karya berikutnya, mudah-mudahan nanti semua mimpinya terwujud. Terima kasih banget. Terima kasih dan semoga kamu juga happy ya. Terima kasih. Dan sukses selalu. Amin. Terima kasih semuanya sudah nonton, semoga terinspirasi. Jangan lupa dengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan Roziana Cindy. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.